Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Di sebuah pagi di daerah Nganjuk, terdapat seorang mama bukan dari kaum FB Pro melainkan aplikasi TokTok yang sedang melakukan live berharap para sultan memberikan gift-nya yang ujung-ujungnya minta nomor telepon untuk menjadi simpenan. Cuaks. Kehidupan mereka pun sangat bahagia, terlihat dari ekspresi suami dan anaknya yang begitu bahagia. Ayo dong Mas Jo. Gak mau. Tuh kan, bahkan udah kenyang pun tetap dipaksa makan biar cepat gede. Mbak-mbak ini bernama Rinda yang sedang gila mengikuti tren era sekarang yang apa-apa sedikit nge-live anjayani. Yang nonton 142.000. Justin Bieber sebelum disodok pedi dia aja kagak sampai segini anjing. Selain nge-live lagi makan, Rinda juga melakukan live jika sedang membuahkan kopi untuk suaminya bernama Alif yang bekerja di sebuah bank terkemuka di dunia milik Sunda Empire. Bahkan hal ini tentunya membuat Alif kesal karena ketika live wajahnya tak terkena efek filter aquamarine seperti para mbak-mbak perjametan di luaran sana. Rinda, udah dong, matiin Rinda. Karena bacotan Alif membuat live Rinda seketika mati sampai menjadi bahan gibahan oleh para mama yang lagi nongki di sebuah warung bakso bola bekel. Live-nya Rinda diskonik gitu. Puas banget Bu yang ngetawain orang. Setelah keberangkatan Alif OTW kantor, kini Rinda kembali melanjutkan live-nya dan para mama yang lagi nongki ini begitu excited menonton drama keluarga rumah Rinda yang selalu menceritakan rumah tangganya mulai dari pamer pekerjaan suami hingga membuat Alif ketar-ketir karena takut diusut oleh KPK dan juga member dari kantor pajak. Lu semua kalau punya bapak petinggi terus pamer harta, hati-hati aja lu besoknya jadi trending di Twitter. Nah, ketika melakukan live, anak Rinda tak sengaja menyeleding berbagai jenis piring hingga membuat emaknya kaget melihat anaknya nyungsep di lantai. Namun meskipun anaknya lagi terkena musibah, si Rinda masih tetap live di aplikasi Toke-Toke. Saya lagi live toke-toke. Selain suka mengsensor segala merek jajanan di warung, ternyata nama aplikasi pun diplesetin di sini. Para member TikTok Rinda yang menonton itu bukannya merasa kasihan dengan anak Rinda, mereka malah merekrut live ini yang katanya akan dimasukkan ke akun Nganjuk Keras bukan Jakarta Keras. Bahkan asisten Alif yang menonton live ini langsung mencepukan kejadian tersebut ke Alif yang membuatnya langsung kembali berbacot ria lewat telepon. Tuh sekarang cedera, kamu malah sibuk cari simpati. Di malam harinya, BMKG pun seketika heran melihat adegan ini anjing. Tuh, kontennya lucu banget kan? Oh iya. Lucunya di mana, Sat? Di sana teman Rinda cerita bahwa live-nya kemarin tembus 200 kg setelah menolong seekor kucing kampung yang jika diadopsi malah menjelma menjadi majikan. Padahal setelah live-nya mati, kucing itu kembali dikembalikan ke jalanan dibiarkan kelaparan hingga wasted ya. Beginilah guys, oknum-oknum bikin konten sok-sok nolongin, padahal mereka sendiri yang bikin itu hewan seakan-akan butuh pertolongan. Keesokan harinya, anak Rinda pun menemukan tragedi yang sama, yaitu melihat anak kucing yang mengyatim piatukan di jalan raya. Cuman karena pembantunya tahu jika ini dibawa pulang, ia akan memiliki majikan baru, ia pun menyarankan anak Rinda untuk menaruhnya kembali dan hanya diberikan segelintir whiskas. Nah, di siang harinya kucing yang sama kembali ngespon di tempat Rinda. Alhasil karena kebetulan lagi live, Rinda pun menjelma menjadi si penyayang binatang, bukan yoga binatang, dengan menyelamatkan si Boti Woman ini. Tapi sebuah air pun mengecrot di wajah Rinda membuat para penonton pada ketawa dengan ekspresi sambal khas Bali, mata. Contohnya mbak-mbak ini, maksa banget mbak ketawanya. Namun baru aja ketawa lepas seperti si Panse, kini dua builder langsung mendapatkan SP1 oleh Alif. Karena bukannya tap-tap layar ketika istrinya lagi nge-live, mereka malah menertawakan Rinda dengan ekspresi yang begitu mata. Kembali ke tempat Rinda, ketika udah take video selesai, inilah asli kelakuan para oknum tukang flank victim di sosial media. Ih, apa sih nolongin kucing? Nah, itu dia. Karena kalau nggak ngonten tebar kebaikan nggak bakal naik di Wakanda cuy. Apalagi kagak tebar kebaikan di bulan pemilu. Nambah nggak naik lagi itu ke Senayan. Waduh.
Sepulangnya menyelamatkan kucing, kini Rinda kembali live tentang kekayaan suaminya. Mulai dari isi dapur yang mahal-mahal, termasuk mbak-mbak yang sedang memasak di sana jauh lebih mahal ketimbang harga diri kalian. Tapi saat suaminya datang, live itu seketika berhenti karena bacotan dari Alif yang melihat istrinya mengikuti tren dari teman-teman Rinda, yang katanya Rinda kagak mau kalah adu-adu followers ketika lagi kumpul. Terus kalau teman-teman kamu itu lompat ke jurang, kamu mau ikut lompat? Mantap, mindset macam apa ini? Meskipun terkena makian oleh suaminya, si Rinda kagak putus asa dan kembali melakukan live. Bahkan kali ini ia mencoba menjelma menjadi Willy Sublim yang dibanet dari Palembang. Sejak kapan provinsi bisa ngebanet warga negara sendiri? Dengan membuat rendang vegetarian untuk suaminya. Tolong ajak main Jo, terus tidurin dia lebih cepat ya. Anjas, habis dinner anaknya punya teman baru. Selesainya masak, kini Rinda mengajak suaminya melakukan dinner bareng untuk bernostalgia masa muda mereka yang masih ngekos di wilayah Cirebon, semasa suaminya bekerja di PT Yihong yang kini harus tutup akibat permintaan para karyawannya. Dia demo minta tutup, giliran tutup beneran demo minta kerjaan. Emang besutan warga kita aja-aja ada. Dimana walaupun udah bilang dinernya tanpa ada kamera, karena suaminya takut keciduk orang pajak, si Rinda tetap menaruh HP-nya di kejauhan untuk menyorot dinner romantis dari mereka. Tar dulu. Enak kok sayang. Baru aja dipuji jika Rinda sangat cocok masuk acara MasterChef agar terkena salam interaksi dari cangkem Chef Junaidi, tiba-tiba HP-nya yang berada di kejauhan malah jatuh menggedebuk yang membuat suaminya langsung emosi setelah tahu acara dinner ini dijadikan konten oleh Rinda. Alhasil makian ini pun berujung pada sebuah pilihan ganda, pilih menjadi konten kreator tapi kagak punya suami atau pilih punya suami tapi kagak jadi apa-apa. Buset dah, yakin banget gua si Alif takut masuk kamera karena takut keciduk KPK. Keesokan harinya mereka pun udah berdamai tentang perbaku bacotan semalam, yang dimana baru aja kemarin malam diberikan pilihan, kini Rinda kembali kumat dengan membuat konten yoga. Namun selalu ada aja orang yang kagak suka, contohnya emak-emak ini. Orang kaya kok norak. Orang olahraga dibilang norak anjing. Bahkan anggota 3 serangkai emak-emak juga mengomentari kehidupan Rinda ketika melihat live TikToknya. Kerjaannya setiap hari bikin video. Eleh, bilang aja iri kan nggak bisa live begituan karena HP ibu begitu kentang. Kembali ke tempat Rinda karena live yoga binatangnya kagak ada yang nyawer. Kini ia pun beralih live cosplay menjadi duyung meskipun lebih mirip dugong, tapi malah diganggu oleh si bocil kematian yang minta ditemenin boker, kebetulan kagak bisa cebok sendiri. Namun Rinda yang kagak mau, ia pun tak sengaja mendorong anaknya sampai datanglah si bapak yang langsung pasang badan untuk anaknya dengan kembali memberikan ceramah ala-ala anggota dewan yang kagak bisa bahasa Inggris padahal bidangnya di pariwisata. Cuaks, aduh gelap banget. Nah, malam harinya tiba-tiba Rinda mendapatkan teror. Anjas, ada nomornya guys. Gaslah kita bantu Rinda, kita teror balik. Tapi karena Rinda kagak takut teror akibat punya suami begitu berpower di perbankan, besoknya ia pun kembali diteror oleh sebuah amplop coklat yang di dalamnya bukan isi uang pakai nombok kerja di tempat Alif, melainkan sebuah kertas bertuliskan beginian, haters pasti ngiranya settingan. Alhasil Rinda langsung memberikan pengumuman serta live singkat bahwa dirinya sedang terkena teror. Semoga yang ngirim ini biar cepet-cepet sadar ya. Gimana kagak diteror? Sekali live aja ratusan ribu penontonnya. Baim uang pun minder anjing. Tuan Bapak lagi main apa nih? Mobil-mobilan tak? Mobilan. Udah segede ini bukannya login ML malah masih main mobil-mobilan. Tak berselang lama, suara kaca pecah pun terdengar di mana ketika dicek sungguh membuat Rinda ketar-ketir karena ancaman dari seorang haters itu sungguh Real Madrid bukan borongan. Kok kelihatannya gelisah banget? Ada haters yang ngancam aku. Jadinya mendengar itu membuat Alif ikutan ketar-ketir, apalagi seluruh ruangan serta lingkungan rumahnya udah diekspos oleh Rinda di sosial media yang bisa membuat maling kapanpun welcome to Mobile Legends masuk ke rumahnya untuk membegal, sehingga kini Alif benar-benar merekomendasikan pakai banget Rinda untuk menghentikan perkonten sosial medianya. Jadi keinget gua, emak-emak yang flexing rumah berujung kena maling anjing. Nah, malam harinya teror pun kembali muncul, yang sekarang berbentuk pocong kayang, tapi saat dilihat tentunya kagak ada siapa-siapa karena hantu di Wakanda begitu malu-malu kucing. Namun ketika malam harinya Rinda melakukan live, Hello sunshine, ini aku yang
namanya juga ibu. Hantu jenis apaan ini anjing? Tiba-tiba penonton Rinda melihat pocong kebelet boker yang berada di belakangnya berlarian mencari WC. Karena dibilangin ada pocong kayang, Rinda pun lari ketakutan dan saat disamperin oleh Alif, tentunya pocong itu menghilang dari land karena memang kebiasaan hantu di Wakanda beraninya sendirian giliran diperani satu squad. Mana keluar itu pocong. Udah. Sekarang kita tidur, kita masuk kamar ya. Nah, keesokan harinya kini Rinda pensiun bikin konten vlog apalagi penyelamatan Paw Patrol, melainkan meniru babang-babang botak yang dibenet oleh seluruh restoran tebak nama. Karena kejadiannya begitu hampir mirip menyerupai si babang botak. Anjas, nge-review makanan bisa ada belatung anjing. Di sana tiba-tiba makanan yang dipesan berisikan belatung dan membuat Sisi Live gempar, tapi saat dicek oleh pemilik warung, ternyata kagak ada apa-apa dan bisa-bisanya bukannya klarifikasi jika Rinda yang salah, si Rinda malah langsung pulang dan melakukan selebrasi kemenangan dengan menyanyikan lagu MU. Keesokan harinya ketika ingin melakukan food vlogger lagi meskipun udah di-banned di beberapa warung, tiba-tiba ban mobil Rinda pun kempes dan saat ingin mengambil ban cadangan, sebuah teriakan sambal matah khas Bali pun keluar karena tiba-tiba di dalam mobil Rinda terdapat kertas pengteroran dari seorang orang random. Tak berselang lama, Rinda pun menerima sebuah video food vlogger milik temannya yang mereview ulang masakan babang-babang kemarin yang katanya isi belatung. Alhasil kini Rinda memiliki pemikiran yang goblok karena mengira temannya yang menerornya selama ini akibat bersaing dengan Rinda. Gabut kali temennya cuy. Kala itu Rinda langsung nyamperin temannya dan mengeluarkan segala unek-unek di kepalanya. Namun sayangnya si woman ini pun bilang bahwa dirinya kagak pernah meneror Rinda, bahkan ia berani sumpah pocong untuk membuktikannya. Zaman sekarang masih percaya sumpah-sumpahan? Orang Amerika udah pada bikin roket saat. Nah, sepulangnya dari sana karena gabut, Rinda pun disuruh ikutan tren Velocity oleh para followersnya, tapi mantap, Velocity macam apa ini? Tak berselang lama, lampu pun hidup mati yang membuat Rinda kembali ketar-ketir. Apalagi saat kembali masuk ke kamar, ia pun kembali terkena teror. Bahkan saat Rinda masuk ke kamar mandi, ia pun melihat penampakan jejak kaki yang bekas menginjak mencret. Gue harus berani. Alhasil karena curiga, ia pun mengintip ke kamar anaknya karena disangka pembantunya yang melakukan peneroran. Lastri lagi mikirin apa sih? Dan saat masuk ke kamar pembantunya, Rinda pun menemukan sebuah buku diari yang mencurigakan. Dan karena kecurigaan ini, Rinda pun menelpon suaminya yang baru aja mau check-in. Check-in sama siapa bang, woi? Tapi tadi kamu bilang penerornya sampai masuk ke dalam rumah. Tapi aku udah curiga sama satu orang, yaitu Lastri. Tapi meskipun udah bilang jika kemungkinan pembantunya pelakunya, si Alif tetap kagak percaya dan mematikan teleponnya dengan alasan ada urusan mendadak. Mendadak apaan tuh bang? Nah, keesokan harinya tiba-tiba si bocil ngep-ngep malah hilang dari peradaban, bahkan pembantunya pun kagak tahu keberadaan anaknya. Sedangkan si Johan, buset dah kids. Anak-anak di kampung udah pada dengerin sound horeng, lu masih aja menghayal Wakanda bisa bikin mobil terbang. Kala itu Rinda pun menemukan Johan dalam keadaan rebahan santuy akibat diserempet oleh Elon Musk dengan bilang jangan mimpi. Alhasil mengetahui anaknya baru aja diserempet, seketika Alif membatalkan jadwal meetingnya di hotel bersama para klien dan segera pulang untuk mencari alamat Elon Musk dan bersiap baku hantam karena kalau adu kekayaan itu kagak mungkin. Singkat cerita, saat Alif pulang memakai Flickr, ia pun langsung memaki-maki Rinda dan menyuruhnya berhenti bermain sosial media, fokus merawat anaknya. Buset dah, rugi kali punya pembantu. Namun mendengar itu Rinda memilih untuk ngambek karena gajinya lebih besar ketimbang Alif dari hasil bermain sosial media. Ya gimana kagak gede, sekali live aja ratusan ribu yang nonton. Speed pun sungkem DM Rinda anjing. Malam harinya ketika Rinda tertidur pulas, Alif pun diam-diam mengambil sebuah kotak Pandora yang kejadian itu pun dilihat oleh Rinda. Dimana dengan mengendap-endap ia pun melihat suaminya menaruh kotak black box di halaman rumahnya dan lalu kembali lanjut tidur agar tak dicurigai oleh suaminya. Dan pagi harinya Rinda pun mencari kotak black box itu yang saat dibuka surprise.
Ternyata tulisan yang sama seperti yang menerornya selama ini, jadi artinya yang meneror Rinda selama ini adalah Alif. Buset dah, si Alif ternyata begundal anjing. Karena udah ketahuan, kini Rinda datang menemui Alif yang wajahnya udah ketar-ketir seperti ingin dicambuk memakai sempak api-api. Dimana saat Rinda mengetahui ini semua perbuatan suaminya, si Alif pun akhirnya jujur jika ia meneror Rinda tapi dengan alasan agar istrinya berhenti live TikTok dan tak mempublikasikan kekayaan Alif sebelum surat cinta dari orang pajak datang ke rumah. Bahkan kata Alif, sejak Rinda menjadi konten kreator, kini anak dan suaminya jarang terkena belayan. Oleh karena itu, Alif meneror Rinda selama ini agar dirinya berhenti bermain sosial media. Ya elah, si laki menolak hidup di zaman digital anjing. Di sana bukannya Alif yang minta maaf, melainkan Rinda yang mohon-mohon, padahal yang udah neror itu Alif bukan dirinya. Dan berkat Rinda meet and greet dengan kaki Alif, kini Alif pun mau memaafkan Rinda. Namun ketika film ini mau selesai, datanglah dua orang ladusing ke rumah Rinda untuk menangkap Rinda. Karena ketika live, Rinda selalu mempromosikan situs judi online ke para penontonnya. Terjerat kasus promosi judi online melalui channel toke-toke yang ibu buat. Dan akhirnya film ini pun berujung pada Rinda yang staycation di Lapas Nusa Kambangan. Tamat? Udah bang, tebus saja tebus.